bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu Bertrand Beto ya. Agenda kedatangan saya pada hari ini ke Polda Metro, ke SPK, itu sesuai dengan apa yang sudah pernah Ruben Onsu sampaikan dan juga saya sampaikan, bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu Bertrand Beto ya. Jadi memang selama ini tertunda-tunda karena kita memang ingin mendata, memverifikasi semua akun-akun tersebut sehingga kita mudah ketika kita membuat laporan. Ternyata tidak mudah juga karena memang semuanya harus diperiksa dan diperhatikan oleh tim penyidik sehingga akhirnya dari jam 11 tadi baru selesai sekarang ya. Tapi semuanya sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah diterima dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian. Kepada semua pelaku yang akun-akun yang kami laporkan lebih kurang 10 akun, baik itu Facebook maupun Instagram maupun video, itu sudah dikenakan pasal 27 ayat 3, Jungto 45, Jungto pasal 30, Jungto pasal 156 ya, karena ada unsur penistaan agama di dalamnya. Ya, jadi mengingat banyak pasal yang diterapkan dalam laporan kami dan juga mengingat banyak akun yang dilaporkan yang masing-masing memiliki spesifikasi dan perbedaan-perbedaan ucapan, head speech-nya berbeda-berbeda, ada yang ancaman, ada yang menghina agama, ada yang bullying, ada segala macam. Makanya tadi verifikasinya untuk memasukkan pasalnya itu yang tadi agak sedikit lama, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga hari ini laporannya kita sudah diterima dengan tanda bukti laporan sebagai berikut ya. Jadi sudah diterima dengan baik oleh pihak Polda Metro Jaya. Bang, dari 10 akun itu 10 orang yang berbeda atau ada yang berbeda-beda? Ya, berbeda-beda. Kalau misalnya ada satu orang yang perbuatannya berbeda, itu kan sama, tetap dianggap satu, tapi pasalnya akan berbeda. Tapi ini semuanya berbeda-beda, karena yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Ada yang dia itu pencemaran nama baik, ada yang penghinaan, ada yang penistaan agama, ada yang ancaman. Jadi memang kita harus mengelompokkannya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan dan pasalnya juga harus dipilih sesuai dengan apa yang mereka lakukan. ancamannya sendiri apa, Bang? Ancamannya itu ya dari mulai 4 tahun sampai 6 tahun. Enggak, maksudnya yang dimaksud diancam itu Bertrand Kalimat ancaman Iya, seperti apa? ya seperti misalnya mau melakukan pembunuhan kan begitu ya. Terus kemudian ada yang bicara mengenai masalah kalau penistaan agama, Kristen lu kan begitu ya. Dan juga mengenai masalah bego lu kan banyak lah. Ya karena terlalu banyak video yang tadi kita sampaikan, banyak akun yang kita sampaikan. Kalau mengenai masalah umur, kalau untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelakunya itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Ya, bahkan Indonesia juga sudah mengenal yang namanya aturan terhadap pidana anak, hukum acara terhadap jika pelakunya adalah anak di bawah umur. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Nah, tapi kalau untuk misalnya akun-akun yang tidak ada bahasa gambarnya, tidak ada hal-hal yang lain, kita tidak bisa pastikan mengenai apakah itu anak di bawah umur, apakah orang yang sudah cukup umur. Bertrand udah tahu, Bang, ucapan kepada. Nah, jadi sama seperti yang sering dikatakan oleh Ruben, bahwa Ruben cukup strict terhadap anak-anaknya yang tidak diberikan gadget atau handphone, sehingga saya bisa simpulkan dari pernyataan Ruben bahwa Bertrand sejauh ini masih belum mengetahui
apa yang terjadi di media mengenai serangan-serangan yang dilakukan terhadap dirinya ya, termasuk ada kata-kata anak pungut dan sebagainya ya. Tapi kembali lagi yang seperti dikatakan oleh Ruben ke teman-teman media juga dan ke saya, ini dilakukan oleh Ruben unsurnya adalah agar ini tidak terulang lagi. Ya ada upaya hukum untuk supaya orang tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suatu saat, karena jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan dan dihapus ya. Suatu saat jika kemudian anaknya sudah dianggap cukup dewasa dan boleh melihat gadget dan media sosial, dan dia menemukan hal-hal yang seperti sekarang kita laporkan, dia tahu bahwa Ruben itu sebagai seorang ayah sudah melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang mencemarkan, yang menyerang anak. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada saat siang hari ini. Tidak ada kata damai, ya, tidak ada kata maaf, ya, karena maaf atau damai itu tidak menghapus sifat pidananya. Cuma nanti mungkin dalam proses kita bisa sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah minta maaf dan kita juga sudah memaafkan. Karena ini delik aduan, mungkin nanti juga bisa untuk orang-orang yang sudah meminta maaf itu kita bisa bicarakan kan gitu. Tapi paling tidak ini adalah pembelajaran hukum, sehingga orang-orang juga tidak sembarangan walaupun dia masih di bawah umur jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kita kan miris nih, ya, kalau misalnya kemudian kita melihat bahwa generasi muda kita, bahwa penerus bangsa kita, anak-anak yang masih di bawah umur, itu sudah melakukan hal-hal yang seperti apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini dalam media sosial, ya, melakukan penistaan agama, melakukan penghinaan, melakukan bullying, ya, mengatakan anak pungut, bego lu. Ini sangat disayangkan. Nasib daripada suatu bangsa itu kan terletak pada generasi mudanya. Nah, kalau generasi mudanya seperti ini kan juga sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi ini juga menjadi perhatian dan catatan kepada orang tua yang punya anak di bawah umur agar mengawasi anaknya ketika menggunakan gadget. Ini juga mohon jadi perhatian bagi guru di sekolah atau Pak Menteri Pendidikan, misalnya seperti itu ya, dalam kondisi yang sekarang ini sekolahnya online, tapi maunya jangan sampai budi pekerti, attitude, disiplin terhadap anak-anak yang masih usia sekolah itu jadi terabaikan sehingga mereka bebas melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini sangat disayangkan sekali. Bang, itu persisnya kapan sih Bang kejadian itu? Kejadian itu ini ya saya nggak tahu persisnya ya. Saya nggak tahu persisnya, tapi kalau lihat dari postingan-postingan yang ada dan juga dari repostnya Ruben, ini mungkin kejadiannya kan sekitar satu bulan ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Kenapa baru sekarang Bang? Kan sudah disampaikan kemarin itu. Kita sudah mau laporan, tapi kemudian ada yang minta maaf, ada yang ini, kita harus suruh pulang, dan kemudian ada perkembangan baru, ada lagi orang-orang yang melakukan penghinaan. Jadi supaya tidak berulang-ulang, kita tunggu sampai semuanya sudah tuntas, data sudah lengkap, kita lihat sudah nggak ada pergerakan lagi, nggak ada tambahan lagi, kita laporkan. Dan kalau misalnya masalah kadaluarsa sebuah kejahatan kan itu juga ada batas waktunya, dan kalau 1 bulan sampai 1,5 bulan itu kan belum kadaluarsa. Jadi kalau misalnya kenapa hari ini dilaporkan, mungkin Ruben menganggap sekaranglah momentum yang paling tepat untuk membuat laporan. Untuk Ruben sendiri nggak hadir kenapa Bang? Ruben kan kita tahu dia terikat dengan satu pekerjaan yang rutin yang nggak bisa dia tinggalkan, dan saya rasa cukup dengan dia memberikan kuasa kepada kami sebagai kuasanya Ruben yang notabene adalah ayah daripada Petra Tito, cukup mewakili dia untuk membuat laporan pada siang hari ini. Toh nanti pada waktu proses ini berjalan dalam pemeriksaan saksi, Ruben juga pasti akan harus diminta keterangan. Bang, dari sebuah akun itu Bang, dan ada juga yang udah minta maaf. Yang saya tahu, yang saya hadir pada waktu permintaan maaf itu, motivasi mereka itu hanya kepicu antara sesama teman yang saling menghina idola mereka masing-masing. Itu alasannya mereka. Ya. Berarti ini idola ya? Berarti ini penggemar ya Bang? Penggemar ya? Bukan penggemar, jadi intinya antar idola. Jadi yang ini mengidolakan Betran, ini mengidolakan artis luar negeri, kan begitu. Jadi orang yang mengidolakan artis luar negeri ini menyerang orang yang mengidolakan Betran, artinya dia menjatuhkan idola itu anak pungut, idola itu seperti ini, gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan fansnya, ya, bukan fans, karena pasti ada di bawah umur
dia pasti belum bisa menjadi fan yang fanatik yang kemudian akhirnya jadi rasa suka menjadi rasa benci. Itu hanya terjadi kalau menurut pendapat saya, itu pasti orang-orang yang sudah dewasa. Kalau anak-anak pasti dia tuh lebih natural. Jadi dia melakukan itu karena dia emosi dengan fans-fansnya si veteran itu yang terlalu mengagung-agungkan atau terlalu memuji veteran itu. Dia nggak senang. Gitu loh. Itu menurut mereka ketika mereka datang untuk minta maaf. Bukti apa aja bang? Bukti-buktinya bang? Kenapa? Barang bukti tentu ya akunnya, ya videonya, semua segala macam, IP-nya, URL-nya, itu kita serahkan ke ya begini. Ada yang sudah dihapus, ada yang masih ada. Itu wajar kan? Bang, dari beberapa akun ini ada nggak sih bang orang yang tertentu yang dilaporkan bang? Nggak ada, kita orang tertentu. Berarti maksudnya orang itu dilaporkan apa namanya diketahui atau gimana gitu? Ya dari akun inilah makanya kan kita tahu karena kadang-kadang kan orang kan buka akun belum tentu dia pakai nama asli. Ya, karena kejahatan itu dilakukan melalui akunnya, makanya dilaporkan adalah akunnya. Itu kan juga merupakan identitas daripada seseorang. Nah, dari situ baru akan dilacak oleh pihak cybercrime, nanti baru ketahuan bahwa ternyata akun ini yang pakai nama ini adalah si A, kan begitu. Kan udah pasti seperti itu, karena kan pasti kita juga sendiri kan punya akun, pasti kan nggak pakai nama asli toh, pasti ada kode-kode tertentu, ada hal-hal tertentu yang mungkin itu akan memudahkan kita dalam bermedia sosial. Oh, kalau pemeriksaan Kenapa? ada pelakunya ke Polda? Tentu yang pertama kali di BAP adalah Ruben. Jadi setelah laporan hari ini, kalaupun ada BAP, yang pertama kali di BAP pasti Ruben dan juga pihak manajemen kan gitu ya. Nah setelah itu baru kalau memang misalnya semua sudah para saksi itu di BAP, maka para telapor akan di BAP, akan dipanggil. Ya belum tahu kan baru sekarang laporannya. Nggak ada. Ya nggak ada. Karena secara legal formal yang hari ini bertanggung jawab kepada veteran adalah grup sampai si veteran berusia 18 kan gitu. Jadi memang udah tanggung jawab itu udah ada melekat pada secara legal ada di Ruben. Tanggung jawab legalnya memang sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan ada di Ruben sampai dia dewasa. Ya. Foto bang, foto bang. Dia nih foto nih loh. Bang, tinggiin bang, tinggiin. Taruh bang, banyak orang nih bang. Bentar bang, belum. Ya, yang belum, maju. Udah foto nih loh. Bang, tar dulu bang. Bang tengah bang, turunin dulu. Ya, tarik tengah dulu, cek kanan. Oke, cek kanan ya. Ada bang. Ada lubang. Tar dulu bang. Habis kaki gue ribet-ribet kabel tuh. Paris, handphone. Ana. Coba bang, saya lagi bang. Bang, saya lagi bang. Bang, tar dulu bang. Kanan.